Oke guys, selamat bergabung kembali di channel JNE Imam Bonjol Karawaci ya. Nah ini udah mau maghrib sih, tapi ya nggak apa-apa ya, karena udah lama juga kita nggak bikin videonya ya, dan banyak juga dari pemirsa yang tanya-tanya tentang JTR ya. Nah ini di sini kebetulan saya ketemu lagi dengan Mas Safri ya. Apa kabar Mas Safri? Iya, alhamdulillah sehat. Ya, Ya. ini mau kemana nih Mas Safri nih? Ini kita rencana hari ini ada schedule ya, ingin mengirimkan sebuah voucher ya, di voucher tentunya. Oh Itu, begitu. Itu dikhususkan untuk customer-customer yang setia ya, yang benar-benar memang selalu mengirimkan paket di agen kami di JNE Imam Bonjol Karawaci. Oh gitu, Iya. oke. Wah luar biasa ya, Iya. dikasih voucher. Ini sebagai suatu bentuk ucapan ya dari kami, karena memang mereka juga kan rutin ya setiap hari selalu mengirimkan paket ke agen kami gitu. Oh Maka gitu. itu dari itu kita juga sebenarnya memang udah punya rencana juga buat memang ingin mengirimkan paket itu. Oke, ini Ya. jadi mengganggu nih Mas Safri ya. Nggak apa-apa ya, santai aja. Oh gitu, iya nih Iya, ya. terus. Jadi kemarin itu kita sempat bahas tentang perbedaan antara JNE reguler, yes, Iya. JTR ya, dan oke ya. Dan di sini banyak juga cukup peminatnya ya untuk menanyakan lebih jauh tentang JNE JTR. Makanya di sini ya kita nggak lama-lama Mas Sapri ya. Iya, iya. Ini sifatnya pengetahuan, jadi supaya mungkin teman-teman di sana lebih paham lagi tentang JNE JTR ya. Nah, mungkin dari Mas Sapri bisa dijelaskan kembali ya sedikit tentang JNE JTR. Jadi ada beberapa pertanyaan yang mungkin saya akan ajukan. Oke, Iya. mungkin Mas Sapri bisa meluangkan waktunya 5 menit sedikit untuk menceritakan tentang JNE JTR. Silakan. Iya. Ya, di sini saya jelaskan ya. Memang sih yang saya lihat juga dari beberapa komentar ya, netizen ya, khususnya yang kepo dengan JNE sendiri ya. Di Iya. dalamnya itu ada apa aja servis-servisnya gitu. Dan di sini yang paling saya lihat, saya tahu juga itu yang saya sering baca itu ternyata memang banyak yang menanyakan tentang servis JTR sendiri. Nah, untuk servis JTR ini memang dia kan khusus itu untuk pengirimannya melalui jalur darat ya, atau Iya. tol laut gitu. Dan juga memang kalau untuk estimasi waktu sih itu beragam gitu, variasi tergantung bagaimana tempat dari customer tersebut melakukan pengiriman barang gitu ke mana tujuannya gitu. Dan juga di sini yang saya ambil contoh sih khususnya daerah Jabodetabek ya. Kalau untuk Jabodetabek sendiri sih itu untuk ongkos kirimnya ya, karena JTR ini kan dia 1 sampai 10 kilo itu harganya tetap sama. Maksudnya nggak akan berubah gitu. Oh gitu. Ya, jadi kalau untuk servis JTR ini 1 sampai 10 kilo itu di daerah Jabodetabek ya, itu kisaran Rp 25.000. Jadi 1 sampai 10 kilo Iya, itu 25.000. Iya. Ini mungkin kita langsung aja tanya jawab ya Mas ya. iya, oke. Oke, jadi sebenarnya untuk biaya kirim JTR itu berapa sih yang benar Mas? Tergantung dari tujuan kotanya ya, karena kan kalau dari kami kan kita hanya terpaku di daerah Jabodetabek aja, karena kan rata-rata pengiriman itu Oh begitu. kita banyaknya sering layani itu daerah Jabodetabek kalau khusus JTR ya. Oh, jadi kalau Jabodetabek itu berapa itu? Kalau untuk Jabodetabek itu 1 sampai 10 kilo 25.000 ya. 1 sampai dengan 10 kilo 25.000. Iya. Berarti di bawah 10 kilo pun tetap 25.000 ya? Benar ya. Oh begitu. Oke. Jadi itu khusus untuk Jabodetabek ya. Jabodetabek ya. Nah kalau di luar Jabodetabek gimana itu? Kalau di luar Jabodetabek itu kita ambil contoh ya, misalkan masih daerah-daerah Pulau Jawa juga ya. Kayak itu di daerah masih masuknya Banten, provinsi Banten itu kayak Cilegon, Serang, Pandeglang. Itu JTR-nya dia tambah 5.000 lagi jadi 30.000. Oh jadi kalau per kilo atau per kilo atau per 1 sampai 10 kilo. 1 sampai 10 kilo Iya. 30.000 Iya. untuk di luar Pulau Jawa. Di luar daerah Jabodetabek. Oh di luar Jabodetabek Iya. itu 30.000 per 10 kilo. Per 10 kilo ya benar. Oh begitu. Oke. Iya. Jadi kalau di luar Jabodetabek 30.000, Jabodetabek 25.000 10 kilo ya. Kalau Iya. misalnya 11 kilo gimana itu? Kalau untuk Jabodetabek? Untuk perhitungannya kan misalkan yang 11 kilo ini ya, dia kan bertambah nih. Tadinya yang 1 sampai 10 kilo itu 25.000. Ya. Nah, ketika dia beratnya menjadi 11 kilo, dia bertambah ongkos kirimnya sebesar 2,5, 2.500. 2.500 Nah,
per 11 kilo. 11 kilo. Oh, jadi per kilonya tambah 2.500. Nah, iya benar. Itu untuk Jabodetabek ya. Jabodetabek, iya. Kalau di luar Jabodetabek gimana itu? Kalau di luar Jabodetabek kita ambil contoh lagi tadi yang di Banten ya, daerah Provinsi Banten, Serang, Pandeglang, Cilegon, itu dia bertambah sebesar 3.000. Oh, begitu. Oke, iya. oke. Kemudian kalau masalah estimasi waktu nih, Mas Apri, kira-kira Iya. gimana? Nah, kalau untuk estimasi waktu kan ya memang kalau untuk JTR ini kan tergolongnya itu servis yang memang murah ya, paling Iya. murah gitu dibanding dengan servis-servis lainnya yang ada di JNE. Iya. Kalau untuk dari estimasi waktu itu untuk area Jabodetabek ya maksimal sebenarnya sih 3 hari juga sudah sampai gitu. Oh, 3 hari Jabodetabek tuh udah sampai ya? Iya, karena memang kan areanya juga kita ketahui sendiri kan masih dekat-dekat sama tempat kita melakukan pengiriman paket Oke, juga. jadi gitu. Jabodetabek itu 2-3 hari sebenarnya udah sampai ya? Iya. Oh, cepet juga ya. Iya. Kalau yang di luar Jabodetabek tuh kira-kira gimana? Kalau di luar Jabodetabek sih, misalkan contohnya masih di daerah dekat Jabodetabek ini ya, masih daerah Banten, itu paling maksimal ya 4 hari lah, paling lama. Oh, jatuhnya. 4 hari ya. Tapi itu pernah nggak meleset atau gimana gitu? Iya sih, karena kan kita sekarang lagi dalam keadaan kondisi COVID gini ya, jadi mungkin namanya memang kita nggak tahu juga ya aturan yang di luar sana dari PSBB sistem, mungkin ya, pengaruhnya dari sistem gitu ya, pembatasan ya. pembatasan daerah dari sistem pemerintahan setempat juga kita nggak tahu kapan gitu. pada saat area itu dilakukan buka tutupnya gitu ya. Oke, untuk area tersebut gitu. Jadi itu untuk masalah waktu ya. Cuman kalau misalnya kalau keluar Pulau Jawa gitu mungkin harus dicek sistem dulu ya, atau Iya, atau benar. hafal nggak Mas Apri kira-kira? Kalau untuk contohnya untuk yang di daerah Padang ya, itu Padang, Papua gitu. kalau untuk Padang itu kan dia masuknya Sumatera Barat dan masuk Pulau Sumatera ya. Itu kalau nggak salah sih ongkirnya kisaran itu 50.000 ya per 1 sampai 10 kilo. Wah, gitu Iya, ya. kalau 1 sampai dengan 10 kilo Iya. itu 50.000 ya. Iya. Nanti mungkin kalau setiap tambah beratnya lagi ya ada hitungannya lagi Ada ya Mas hitungan Apri lagi, ya. tapi kalau untuk tambahnya berat ini kan dia ngikutin dari yang ikut hitungan 11 kilonya gitu. Jadi seterusnya itu tetap nambah segitu-segitu aja. Oh gitu. Kayak tadi kan misalkan kayak Jabodetabek kan 27.500. Oke. Itu kan nambahnya 2,5. Iya, Nah berikutnya lagi kalau ingin ke 12 kilonya itu nambah 2.500 lagi jadi 30.000. Jadinya 30.000 Iya, ya. pokoknya kalau untuk per area, satu area udah diketahui beratnya berapa kilo, ditambahnya berapa kilo, dia pasti bakal ngikutin beratnya sama gitu, nggak berubah. Wah, kalau gitu mendingan datang langsung ke gerai ya Mas ya, kalau Iya untuk sih, masalah kalau- tanya-tanya iya, ya, benar. karena kita nggak tahu juga ya kalau mau Mm-mm. kirim-kirim gitu, nanya-nanya gitu ya. Iya. Oke. Kemudian kalau ini apa namanya, kita mau kirim paket tuh ya kan, sebenarnya yang diukur tuh volumenya atau beratnya ya kira-kira? Nah, iya di sini terkadang customer juga banyak yang kurang paham mengenai penghitungan di JNE ya. Karena kalau dari SOP kita ya, kita ngikutin apa yang sudah ditetapkan sama JNE pusat. Kalau dari penghitungannya sendiri kita dibagi dengan 2 kategori penghitungan, 2 Yeah. macam penghitungan. Yang pertama itu ialah dari segi beratnya. Oke. Kalau yang kedua itu dari segi volumetrik atau dimensi. Ya. Nah, contohnya nih, misalkan memang pada saat kita melakukan penimbangan barang, misalkan berat tersebut diketahui sebesar 3 kilo. Tapi pada saat kita hitung volume, ternyata berat tersebut berubah menjadi 5 kilo. Nah, itu memang yang kita ambil adalah yang paling besar. Oh gitu. Karena kategorinya termasuk paket yang memakan tempat gitu ya. Oh jadi indikatornya itu ini sekiranya memakan tempat itu akan dihitung volume ya. Ya benar itu. Meskipun volumenya ternyata lebih rendah daripada kilonya yang dipakai, tetap kilonya berarti mana yang lebih besar. Nah benar ya. Itu yang paling besar yang kita ambil, begitu. itu yang jadi acuan kita gitu. Nah kalau kayak sepeda gitu kan mungkin enteng ya. Iya. Nah itu kira-kira volume atau berat ya kira-kira ya? Kalau misalkan sepeda itu kita packing dengan rapih gitu, dimasukin dalam kardus gitu ya. Pasti kan kardus itu kan udah pasti bentuknya persegi gitu ya, kardus Iya, gitu ya. Nah pasti itu yang kita utamakan pasti volumenya dulu. Oh volumenya ya, Iya. karena Mungkin besar lebih ya. besar, lebih lebar ya. Dan Oh, juga gitu. untuk rumus penghitungannya nih ya, biar pada tahu juga. Ini memang senasional sih sama gitu penghitungannya rumusnya. Itu ialah panjang kali lebar kali tinggi. Panjang kali lebar kali Ya, tinggi dibagi 6.000. dibagi 6.000 itu untuk menghitung volume ya. Volumetrik ya, dimensi. Volume ya kan kali 6.000 totalnya berapa, baru dikalikan per kilo. Atau gimana? Ya nanti hasilnya ketahuan. Misalkan kita penghitungannya itu ketika ingin berubah menjadi kilo
yang berikutnya misalkan 1,300 atau 1.300. Itu kalau di JNE sendiri hitungannya masih 1. Oh, 1,3 ke bawah. 1,3 itu masih 1 Iya, ya? standar 1.300, 1,300. 1,3 kilo. Nah, ketika Oke. 1,301 atau 1.301 itu beratnya sudah berubah menjadi 2 kilo. Gitu. Karena kita pokoknya patokannya ada di angka 1.300, itu masih tetap 1 kilo hitungannya. Wah, rumit ya nih. Iya. Memang kalau gitu kita, kalau saya mau kirim itu kalau telepon mungkin agak susah ya. Iya, mungkin Mendingan datang langsung gitu ya. dan paketnya kita lihat secara langsung, jadi kita bisa tahu juga ini untuk Gitu. Oke, ini hasil kan beratnya berapa. kalau misalnya ada orang mau kirim paket ke JNE Imam Bonjol tuh nomor teleponnya berapa ya? Oh iya, kalau untuk nomor HP-nya itu kita ada 2, tapi ini yang diutamakan ini nomor admin ya. Iya. Nomor admin itu Di 08. di 08. Saya sedikit lupa ini karena Kalau nggak salah sih saya lihat di sana 0813. 013 ya. 8-nya 4 kali. 1342. 1342. Iya benar. Ya, itu kalau nggak salah Ada ya. ada di spanduk ya itu. Iya iya, itu tuh saya barusan saya lihat itu nomor teleponnya tuh. Jadi di 0813 8-nya 4 kali. 84 kali 1342 ya. 1342 ya. Jadi buat teman-teman yang mau kirim paket tapi nggak tahu ya silakan telepon dulu aja gitu kan ke Mas Sapri gitu kan, masalah biaya, estimasi dan lain sebagainya. Nah, ini bicara tentang estimasi, agak susah ya tadi ya masalah waktu ya, Iya, karena kita masalah waktu. itu masih teknis soalnya, apalagi iya. di PSBB seperti Karena ini ya, kalau seperti untuk itu. kiriman ini kan kita dari tangan ke tangan. Jadi bukan kita yang melakukan penginputan barang, tapi kita yang ngirim, bukan kita, karena nanti ada orangnya lagi gitu, ada petugasnya lagi. Tapi kita bisa lihat ininya nggak, history atau track paketnya Oh, itu iya. di apa Kalau gitu? itu sudah pasti bisa, karena kan Ada menunya ada atau menunya. atau ada aplikasinya? ada kah? aplikasinya. Itu kita bisa ngecek juga ya. Ini yang paling utama itu di aplikasi MyJNE. Oh, MyJNE itu kita bisa lacak, Bisa lacak. paket kita di Iya. sana ya. Nah, Oke. di-download bisa kan di Play Store atau App Store. Nah, tapi kalau misalnya saya kan kirimnya di JNE Imam Bonjol nih, saya mau tanya sama Mas Sapri, boleh nggak kayak gitu? bisa aja, nggak apa-apa. Oh, Silakan. gitu. Kami terbuka ya untuk Oh. mengenai pengiriman paket. Berarti boleh ya kalau misalnya paketnya udah sampai di mana gitu kan? Tuh nggak apa-apa ya? Iya, bisa, nggak apa-apa. Nanti bisa kita bantu lacak juga kalau misalkan masih belum Oke, paham. Gitu. baik, oke. Nah, ini satu lagi nih ya, ini nggak apa-apa ya, agak banyak Iya, pertanyaannya nggak ya. apa-apa, ya, santai aja. Kira-kira aman nggak nih pakai JTR ya? Karena kalau nggak salah JTR itu kan tracking ya, pakai darat, Ya, ya, truk ya kan. kontainer, ya. Nah, ini masalahnya ini aman nggak nih kira-kira nih? Kalau untuk dari segi aman nggak amannya itu, kalau namanya kiriman pasti kita kondisikan dalam keadaan aman ya. Diusahakan ya kan, dalam selalu keadaan aman, ya. terjaga Terjaga barangnya barang. ya. Ya mungkin memang banyak sih, ini mah emang terbuka aja kita, karena banyak di luar sana kita nggak tahu kenapa ya. Kadang ada aja kiriman yang memang rusak Iya, atau karena apa, mungkin gitu. terlalu lama di jalan Terlalu lama di kali jalan ya, atau seperti memang itu. overload atau penuh Oh, gitu oke, ya. oke. Jadi masalah aman ya, kita sih intinya berusaha Semaksimal mungkin, sebaik semaksimal mungkin. mungkin untuk menjaga agar paket itu tetap Aman, aman sampai ya, tujuan, tidak ya. rusak gitu kan. Seperti itu ya. Jadi pemirsa, sebenarnya sih kalau misalnya ada berita tentang kalau JTR itu aman atau tidak aman sih, saya rasa dari pihak JNE itu tetap menjaga mutu, kualitasnya agar tetap barang-barangnya itu tetap aman terjaga seperti itu ya kan. Cuman karena mungkin perjalanannya yang cukup lama menggunakan darat Iya, atau tol laut ya. ya kan, kemudian menggunakan trucking gitu kan ya. Ya kita berharap semua yang terbaik lah seperti itu ya. Nah, kalau misalnya di bawah 10 kilo itu gimana jadinya tadi? Kalau di bawah 10 kilo dia itu tetap harga tetap sama sesuai Oh, dengan, tetap sama ya. Iya, tetap sama. Oh, tadi 1 sampai 10 iya, karena kilo karena 25.000 kita ya. itu maksimalnya di 10, 10 ya. kilo ya. 110 itu pokoknya harga tetap sama, Oh, nggak akan ada yang berubah oke, gitu. Iya. Oke, kemudian apakah hanya di JNE Imam Bonjol aja yang ada servis JTR-nya atau di semua agen JNE ada semua? Kalau untuk service JTR sih semuanya memang ada semua di agen ya. Cuman Oke. ini tergantung lagi nih. Kadang ada juga yang customer minta pakai JTR. Tapi kita lihat dulu nih, kira-kira untuk tujuan alamatnya itu kemana gitu. Karena nggak semua alamatnya itu ada JTR juga gitu. Jadinya kesimpulannya gimana itu? Jadi kalau untuk itu mungkin karena memang contohnya kayak di luar Pulau Jawa itu ya, itu karena mungkin medannya curam atau gimana ya.
karena memang dia kalau pakai JTR itu apa yang memang belum ada akses buat kesananya, makanya kan dia mungkin buat jalur yang dilalui pakai tracking ini mungkin memang terlalu besar ya trackingnya, mungkin makanya memang nggak bisa tercakup gitu. Makanya ini dipakainya dengan kendaraan pickup gitu, kayak mobil vans gitu. Makanya di JTR ini memang nggak semua area itu ada gitu. Oke. Iya. Berarti kesimpulannya itu tadi nggak mudeng saya ini. Karena kalau itu sih Nggak mungkin paham saya. kembali lagi ke ke sistem JNE-nya sendiri kayaknya sih. Cuman karena emang kita pernah ngecek juga itu yang ada di tampilan hybrid itu kadang ada yang kita misalkan customer mau minta yang pakai JTR, tapi yang kita lihat di situ ada 2 servis aja, reguler sama oke. Mungkin karena memang tadi yang saya bilang mungkin ini kan pakai mobil kontainer atau truk gitu ya, truk besar gitu ya. Yeah. Makanya bedanya nggak bisa dilalui gitu, makanya mungkin nggak JTR itu emang nggak bisa digunakan servisnya gitu. Nggak tercantum di sistem gitu. Oke. Ya, ini yang perlu diketahui juga, nggak semua daerah itu memang ada servis JTR juga gitu. Oh, jadi nggak semua Iya. agen atau garajen itu ada servis JTR ya, karena kondisinya mungkin Iya, ya. bisa jadi kayak gitu. Tapi kalau di Mambonjol jadi ada ya Mas ya? Tetap ada sih ya. Oke. Ini luar biasa ini diskusinya ya. Mudah-mudahan sih teman-teman kemarin yang bertanya-tanya tentang JTR itu sudah cukup terjawab ya, seperti itu. Cuman memang kalau kita lihat dari beberapa komentar yang ada di sebelumnya itu hanya nanya masalah estimasi waktu ya, sementara memang kita sendiri mungkin tidak hafal ya, dan kita harus lihat sistem ya, Sistem dulu, by sistem. seperti itu ya. Dan saran saya sih mungkin ya, kalau misalnya teman-teman yang berada di luar Tangerang, karena JNE Mambonjol ini adanya di Karawaci Tangerang ya kan, dan kalau mau tanya langsung estimasi mungkin dipersilakan aja datang langsung ke gerai terdekat seperti itu ya. Iya, bisa jadi. Dekat rumah gitu kan. Kalau ada agen JNE silakan ditanyakan langsung seperti itu ya, karena kalau harus nelfon Mas Sapri juga harus cek sistem dulu seperti itu ya. Dan kebanyakan sih di sini kalau saya pantau orang itu datang ngobrol dulu, nanya dulu tentang JTR baru kirim seperti itu ya. Iya, seperti itu. Servis ya. Ya kalau gitu mungkin cukup ya pertanyaannya ya. Atau dari Mas Sapri ada lagi yang mau ditambahkan tentang yang namanya servis JTR itu apa gitu, sekedar pengetahuannya kepada teman-teman yang belum tahu. Di sini yang penting kan dari kitanya sendiri ya, kita kan ingin melakukan pengiriman paket ya, itu kembali ke diri kita masing-masing gitu. Kalau misalkan kita mengirim paket dulu, itu memang tujuannya itu jauh, kita sarankan juga nanti kita tawarkan dari agen sendiri itu mau diasuransikan atau enggak di packing kayu. Nah, kalau dari pihak pengirim misalkan memang ingin diasuransikan, nanti kita buatkan form asuransinya gitu. Dan juga kalau misalkan ingin dilakukan packing kayu juga, nanti kita buatkan form packing kayunya gitu. Oke. Kalau masalah seperti itu kan itu kembali lagi kepada pihak pengirim juga. Jadi kita kan hanya menawarkan aja supaya kirimannya tetap lebih aman, tetap terjaga ya, semaksimal mungkin gitu. Dan juga jangan lupa kalau untuk mengirimkan paket juga, packingan dari rumah itu harus benar-benar rapi juga, harus menggunakan kardus ya, layaknya kardus ya kalau buat pengiriman itu. Dan juga seperti bubble wrap juga gitu. Dan juga kalau untuk khususnya cairan ya, tambahan lagi untuk tambahan cairan jenis cairan itu kita udah dipastikan nggak akan bisa via udara, karena nantinya nggak akan lolos X-ray gitu. Di sini kan banyak yang masih bingung juga katanya kan, kalau misalkan isinya cairan nih tapi cuma 1 kilo kurang, bisa nggak ya kalau misalkan pakai servis reguler gitu. Nah di sini kan bukannya kita emang nggak bisa, karena memang dari sistemnya sendiri yang sudah menentukan gitu. Dan pada saat nanti ketika dipilih menggunakan servis reguler, pada saat dilakukan pengiriman via udara nanti dia akan ditolak atau nggak lolos X-ray gitu. Oh gitu ya, jadi ada filternya lagi ya, nggak bisa sembarangan main kirim aja itu, gitu ya. Kalau untuk jenis cairan ini atau bersifat DG ya, dangerous good ya, karena dia nanti harus menggunakan servis JTR atau via darat. Oke. Ini luar biasa wawancara kita ya dengan Mas Sapri, salah satu VIC dari JNE Mambonjol Karawaci Tangerang ya. Jadi buat teman-teman yang mau bertanya-tanya tentang paket, tentang mau kirim atau mau di pick up
mungkin bisa langsung saja Bisa. hubungi kontaknya di bawah ini ya, Iya. di 0813 84 kali 1342 ya. Kita Pak. sudah servis free pick up ya, nggak ada biaya lagi. Udah free pick up, Iya. tidak ada gratis, Minimal. tidak ada biaya apa-apa lagi, dan kemungkinan nanti akan ada voucher ya, Kemungkinan voucher akan untuk ada beberapa customer ya, Customer ya, lumayan ya, Wah. vouchernya itu, tapi vouchernya itu hanya berlaku untuk ngirim paket aja ya Mas ya, Mengirim paket saja. Ngirim paket Dan aja, juga Bu. tidak bisa diwakilkan. dan tidak bisa diwakilkan atau dipindah tangankan ya voucher ya. tersebut. Oke, waduh ini udah luar biasa banget nih ya, seperti itu. Kalau kepo pokoknya tanya-tanya aja deh. Ya, jadi kalau kepo ini bahasa anak-anak milenial tuh silakan tanya langsung ya ke Mas Sapri, nanti nomor teleponnya ada di bawah ini ya. Mungkin segitu saja Mas Sapri ya atas pengetahuannya tentang JNE JTR. Buat teman-teman yang masih bingung ya, silakan tulis komentar ya di bawah ini ya tentang JNE JTR. Tapi kalau tanya estimasi waktu ya, tadi sudah dijelaskan harus cek sistem terlebih dahulu ya, karena mungkin Mas Sapri juga belum hafal semuanya. Iya, karena Seperti itu memang ya, banyak sih zona-zona. karena banyak sekali ya kan pertanyaan-pertanyaan dari Bandung ke Sumedang ke Papua, dari Magelang ke Banten. Wah ya, saya sendiri juga nggak bisa jawab kalau itu ya, harus dicek sistem semua Ya, satu tapi tetap persatu. pasti akan saya respon komentarnya. Ya, Nah, walaupun ya. memang agak lama, tapi tunggu aja nanti. Ya, Saya karena akan memang karena kesibukan yang luar biasa ya, ini juga saya menyita waktunya Mas Sapri nih, harusnya dia memberikan voucher ke salah satu customernya ya. Ini saya sita dulu ya untuk 30 menit ke depannya untuk menjawab semua pertanyaan teman-teman ya. Jadi mungkin demikian video kita kali ini ya tentang JNE JTR ya, dan beberapa pertanyaan mudah-mudahan terwakili. Jadi buat teman-teman juga yang mau dibuatkan videonya tentang topik apa, tulis aja komentarnya ya, nanti insya Allah ya kita akan buat video kita akan buat video selanjutnya seperti itu. Baik, salam ya, selamat malam guys ya, dan Mas Sapri silakan melanjutkan aktivitasnya ya. Selamat malam.